Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Timnas Indonesia Senior. Secara khusus tentang efek dari cederanya oleh Romeni. Kita tahu oleh Romeni adalah salah satu tumpuan harapan Timnas Indonesia di round 4 nanti. Waktu yang semakin mepet ini, ternyata oleh Romeni dinyatakan memang berkemungkinan tidak bisa terlibat dalam persaingan di round 4 karena cedera sebagaimana yang kita ketahui saat Piala Presiden. PSSI dan Patrick Kluivert tentunya tidak tinggal diam, tetapi bergerak secara cepat. Informasi yang terakhir bahwa gerak cepat PSSI justru menghasilkan 4 darah muda asal Eropa dan luar Eropa kemungkinan bergabung bersama Timnas Indonesia menuju round 4 dalam rangka mengcover atau menggantikan peran oleh Romeni. Siapa saja dan bagaimana informasinya, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Oke, pemain Eropa. Arya Sinulinga, salah satu esko PSSI. Ada Eropa juga, ada yang lain juga. Arya Sinulinga sebagai salah satu esko PSSI mengatakan bahwa ada penambahan pemain yang asal Eropa dan juga luar Eropa ketika menjawab pertanyaan dari wartawan stasiun TV. Nah, yang jelas asal Eropa adalah Mauro Zistra salah satunya, ya, di mana berkasnya sudah diproses sampai ke Kemenkumham dan mungkin sudah berkembang. Lalu siapa lagi selain Mauro yang dari Eropa dan luar Eropa? Nah, inilah yang menjadi tanda tanya, guys, untuk menjawab pertanyaan siapa yang akan menyusul Mauro Zistra baik dari Eropa maupun luar Eropa. Dunia media sosial, media masa saat ini lagi heboh dengan 3 nama utama, yakni Emiliano Jonathan, Laurent Ulrich, dan satu dari luar Eropa adalah Adrian Wibowo. Seperti apa beritanya? Kita ikuti cuplikan video berikut ini. PSSI sedang usahakan Emiliano Jonathan gabung Timnas Indonesia. Emiliano Jonathan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan tengah berusaha menaturalisasi Emiliano Jonathan agar ia bisa gabung Timnas Indonesia. Sebelumnya ada kabar 2 pemain yang akan dinaturalisasi di posisi penyerang. Yang pertama ada nama Mauro Zistra, pemain dari FC Volendam. Setelah itu muncullah nama Emiliano Jonathan. Saat ini pemain berusia 21 tahun tersebut berstatus sebagai pemain FC Utrecht. Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut sumber kepada Voetbal Primer, negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Ungkap media asal Belanda, Voetbal Primer. Emiliano menjadi prioritas Timnas Indonesia diserang ketika Romeni cedera. Untuk membela Timnas Indonesia tetap terbuka, termasuk juga peluangnya membela Timnas Belanda. Satu hal yang pasti, belakangan ini diskusi antara pihak Emiliano Jonathan dan perwakilan dari PSSI masih terus berlangsung. Diskusi saat ini sedang berlangsung antara Jonathan dan perwakilannya mengenai potensi karier internasional di Timnas Indonesia. Baik, guys, itu informasi menyangkut Emiliano Jonathan akan menyusul Mauro Zistra yang lebih awal diproses oleh PSSI. PSSI terus berjuang atau mendekati Emiliano, meyakinkan Emiliano bahwa bisa berkarir di Timnas Indonesia, apalagi oleh Romeni sedang cedera, belum bisa bermain. Emiliano Jonathan menjadi prioritas PSSI untuk diboyong ke Arab Saudi nanti, King Abdullah di round 4. Nanti kita lihat. Selain Emiliano, masih ada 1-2 nama lain yang dari Eropa, satu kemudian dari Amerika Serikat. Yang dari Eropa adalah Laurent Ulrich di Jerman. Nah, seperti apa informasinya? Guys, kita simak lagi video berikut ini. PSSI bidik gelandang Jerman berdarah Surabaya, Laurent Ulrich, untuk naturalisasi Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan tengah membidik gelandang muda potensial asal Jerman, Laurent Ulrich, untuk proses naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laurent Ulrich, pemain kelahiran Heidenheim, Jerman, 31 Januari 2005, saat ini bermain untuk 1 FC Magdeburg di 2 Bundesliga. Sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Ia dikenal sebagai gelandang serang bertalenta dengan teknik mumpuni, visi permainan tajam, serta pengalaman menjadi kapten tim nasional Jerman U17. Membuktikan kapasitas kepemimpinan dan kualitasnya sejak usia dini.
kalau Menariknya, sebagai Laurin gelandang Ulrich memiliki darah dia Indonesia bisa dari garis ayahnya. membantu timnas Kakeknya Indonesia diketahui di lahir di tengah Surabaya, Jawa sebagai Timur, pelapis pada tahun 1941. Ayah Laurin, Umpire. Sven Trauerbach, adalah mantan pemain sepak bola lokal di Jerman. Latar belakang keturunan inilah yang membuat Laurin secara sah memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia. diinformasikan kakek Laurin Ulrich dari Surabaya. Langkah pendekatan terhadap Ulrich sudah dimulai. Oh iya. PSSI melalui jaringan agen termasuk mantan pemain Fardi Baktim telah melakukan komunikasi dengan pihak agennya keluarga. dan Fardi Respons awal Baktim disebut positif, membantu untuk mengurus. meski proses masih berada dalam tahap penjajakan. PSSI melihat potensi Laurin Ulrich sebagai solusi mendesak untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia membutuhkan pemain bertipe kreatif dan disiplin taktik tinggi di sektor gelandang serang kriteria yang sangat melekat pada profil Laurin Ulrich. Dengan padatnya jadwal kompetisi dan kemungkinan absennya pemain inti akibat cedera atau akumulasi kartu, kehadiran pemain pelapis berkualitas dari Eropa menjadi kebutuhan strategis. Laurin bisa menjadi jawaban jangka menengah dan panjang sekaligus, memberi Indonesia opsi baru dalam skema ofensif Patrick Kluivert. Meski belum pernah tampil di timnas senior Jerman, Ulrich dinilai sebagai aset besar. Nilai pasarnya ditaksir mencapai 1,7 juta euro, mencerminkan ekspektasi tinggi terhadap karirnya. Bila proses naturalisasi berjalan mulus, Ulrich diproyeksikan menyusul jejak pemain keturunan seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung skuad Garuda. Bagi Indonesia, setiap langkah kecil seperti ini bisa menjadi bagian penting dari lompatan besar menuju Piala Dunia. Impian yang selama ini hanya menggema, kini mulai terasa nyata. Guys, itu profil Laurin Ulrich adalah seorang gelandang serang yang sedang dibidik atau didekati oleh PSSI melalui agen dan Fardi Baktim agar bisa dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dan informasi yang menarik bahwa pendekatan melalui keluarga ternyata direspon secara positif. Semoga berhasil. Memang timnas Indonesia daripada menunggu Jairo Riedewald yang saat ini agak sulit untuk diproses, maka lebih memilih Laurin Ulrich. Selain Laurin Ulrich, ada satu nama lagi, tapi bukan dari Eropa, melainkan dari Amerika, yakni Adrian Wibowo. Nah, seperti apa profil Adrian Wibowo ini? Kita lihat informasi berikut ini. Adrian Wibowo masuk radar timnas Indonesia, disiapkan gantikan oleh Romeni yang cedera. Nama Adrian Sabio Wibowo semakin mencuat sebagai salah satu solusi darurat timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak dalam grup mereka. Pemain muda kelahiran Los Angeles 17 Januari 2006 itu saat ini memperkuat klub Major League Soccer MLS Los Angeles FC dan mencatatkan debut profesional bersama tim utama pada awal 2025. Masuk menggantikan Olivier Giroud dalam laga resmi MLS. Dengan 10 gol dan 5 assist di musim sebelumnya bersama LAFC 2, tim pengembangan, Adrian dipromosikan dan kini menjadi bagian penting dalam proyek regenerasi LAFC. Namun perhatian publik Indonesia terhadap Adrian meningkat drastis setelah PSSI secara resmi mengonfirmasi bahwa Adrian Wibowo telah masuk dalam radar naturalisasi. Terlebih setelah kabarnya oleh Romeni, striker naturalisasi yang semula dijagokan sebagai ujung tombak Indonesia di babak kualifikasi ini. Menurut sumber internal, cedera Romeni yang diderita saat Piala Presiden lalu membuat pelatih Patrick Kluivert dan tim teknis harus mencari opsi cepat untuk memperkuat lini serang. Adrian Wibowo yang memiliki kecepatan, ketajaman, dan fleksibilitas bermain di kedua sisi sayap dinilai sebagai sosok paling potensial untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan telah menginstruksikan Kepala Departemen Scouting PSSI, Simon Tahamata, untuk melakukan pemantauan khusus terhadap performa Adrian di MLS. Adrian sendiri mengaku pernah dihubungi oleh perwakilan PSSI dan menyatakan kesiapannya jika diminta bergabung dengan Garuda. Saya terbuka untuk membela Indonesia. Itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga, ungkap Adrian dalam wawancara media diaspora. Adrian, yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya asal Surabaya sebelumnya juga pernah memperkuat timnas Amerika Serikat U17, namun belum pernah tampil di tim senior, sehingga masih memungkinkan secara regulasi FIFA untuk berganti federasi dan membela Indonesia. Situasi ini menambah urgensi proses naturalisasi, terutama karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di grup kualifikasi, yakni Arab Saudi, Irak, dan satu tim lain yang akan diumumkan segera oleh AFC. Format kualifikasi hanya akan meloloskan juara grup secara otomatis, sementara runner-up harus melakoni babak playoff antar zona.
Dengan usia baru 19 tahun, pengalaman internasional di level 19 tahun. junior, dan performa stabil di kompetisi elit seperti MLS, Adrian Wibowo dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, sekaligus solusi jangka pendek, menggantikan Romeni untuk menjaga harapan Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Guys, itulah sederet efek dari cederanya oleh Romeni. Memang kita merasa menyesal ketika Romeni dinyatakan cedera dan tidak bisa mengikuti turnamen nanti atau pertandingan di round 4. Tetapi efek dari situ bahwa PSSI termotivasi bekerjasama dengan tim kepelatihan Kluivert mencari penggantinya. Ternyata ada 4 nama, 3 dari Eropa yaitu Mauro Gistra, kemudian ada Milano Jonathan dan Laurent Uré. 1 anak muda lagi dari Amerika Serikat, yakni Adrian Wibowo. Ya, saya pikir ada keuntungan dari ketiga atau keempat nama ini. Pertama, bahwa ini merupakan investasi jangka panjang oleh PSSI. Lalu yang kedua, para pemain dari 4 nama ini menurut saya lebih eligible dan mudah untuk diproses naturalisasi ketimbang yang lain seperti Jero Lindewald, kemudian ada Dis Dalinga, kemudian ada Den Zeberger dan beberapa nama yang lain. Kenapa? Karena mereka berada di usia yang sudah tua, lebih di atas, nanti main beberapa tahun sudah selesai. Kemudian juga ada yang sudah tertahan oleh aturan FIFA, misalnya bermain di U21 tapi usianya sudah lebih seperti Dis Dalinga, lalu ada juga Jared Devel juga masih terbentur aturan FIFA yang perlu diproses lebih baik. Nah, itulah dampak atau efek dari Romeni cedera mendorong PSSI untuk bekerja keras. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.